Bapak Ibu jangan bilang sesat, itu tugasnya beliau. Cuma nanti kita berdiskusi, bermusyawarah. Jangan nanti Bapak menjadi sesat. Oh, bahaya kita nanti itu. Jangan, itu tugasnya Pak. Ya silakan. Ya, kita sekarang evaluasi, silakan. Ambil bangga motor. Saya menyampaikan kondisi Faiz Al-Baqarah khusus, Pak. Faiz Al-Baqarah ini terpusatnya di Indonesia itu di Kota Batam. Masya Allah. Kota Batam itu mengambil tempatnya di Kupang, Kelurahan Tiban Baru. Kelurahan Tiban Baru. Perumahan Tiban Raya. Ya, untuk diketahui, eksistensinya itu adalah pusat se-Indonesia. Dan kegiatan mereka itu hari ini sudah menyebabkan berdatangan dari beberapa provinsi ke Kota Batam, termasuk Kabupaten Kota 50 kota Sumatera Barat. Kemudian hari ini sudah menjalar ke Riau, tepatnya di Bengkalis, dan termasuk juga Jakarta sendiri sudah terafiliasi. Pengikutnya itu banyak yang orang hebat-hebat. Ada yang dari kejaksaan, ada yang macam-macam lah. Terus kondisi mereka hari ini adalah semenjak kita surati supaya mereka untuk datang ke kantor MUI untuk tabayun, mau datang, malah mereka membalas surat saya ketika itu meminta MUI untuk datang. Nah, kita kan tidak mau, Pak, kita nggak mau juga jatuh ke lubang yang sama, karena juga saya pernah di branding di sana seolah-olah kedatangan kita itu sebagai legalitas. Nah, jadi itu sempat sampai ke media. Nah, kemudian Pak Bima juga diberitakan juga. Ya, jadi kita hari ini ada tugas baru, Pak, dari MUI Pusat supaya memanggil mereka MUI, karena ketika mereka itu menyediakan waktu bersamaan MUI Pusat datang. Karena udah lama bulan ini MUI Pusat dari Komisi Pengkajian dan Penelitian akan turut sebagai SOP terakhir mereka untuk dilimpahkan dari Komisi Pengkajian ke Fatwa. Karena materi sekunder, artinya materi pokok, data pokok sudah primer sudah dianggap lengkap oleh MUI Pusat. Cuma tinggal satu langkah lagi, mereka minta ke saya untuk memfasilitasi ada testimoni satu orang yang diwawancara. Nah, saya sudah mendapatkan orangnya, dan posisi orang itu sekarang di Batam Kota, dekat masjid dekat Rumah Sakit Bayangkara. Dan dia Pak RW-nya pernah masuk. Kemudian sedang berada pada makam-makam tertentu, ada penyimpangan yang dirasakan, mereka keluar. Pahamnya adalah apa yang untuk dipahami. Pertama, hasil telusuran kami kemarin ke Jakim, termasuk Pak Resen ikut, Pak Mardianto ikut juga dengan saya ke Jakim di Malaysia untuk menelusuri khusus fatwa Jakim, fatwa Selangor tentang Al-Faiz Baqarah ini 2000 berapa, Pak? Yang sudah di fatwa 2017 ya, itu sudah difatwakan sesat. Nah, di mana letak sesatnya? Pertama adalah itu melihat Tuhan, artinya ya. Kemudian
ketemu dengan Nabi, mereka sekarang itu ada kitabnya itu udah banyak itu, cuma ada satu kitab yang kita pegang dan bertulisan bahasa Indonesia. Isinya adalah mimpi-mimpi mereka itu ditulis, mimpi-mimpi mursyid mereka itu dengan Nabi ditulis. Ya, jadi mursyid mereka itu siapa itu? Hasan bin Junaid itu ya, yang lahir di Selangor, yang tukang sayur. Nah, sekarang sudah meninggal. Jadi Malaysia, Singapura itu sudah memfatwakan dilun mudillun. Jadi sudah ekspansi ke Indonesia, ke Batam. Nah, ini harus hati-hati penyuluh, terutama yang di Kupang. Maka perlu tadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi harus bermantap. Mereka kulit awalnya Ahlus Sunnah memang. Kulit awalnya kaji kita suka 20. Tapi makam-makam tertentu ada doktrin. Apa doktrin itu? Satunya mandi wajib cukup dengan celup jari. Ya kan? Celup jari. Kemudian dahi hitam itu seperti melihat jin. Kemudian sholat buka mata itu sama dengan khinzir. Banyak lagi doktrin itu yang ini yang bertentangan dengan mindset Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kulit awal pemula itu nggak ketahuan. Jadi Pak RW yang Batam Kota itu Pak sudah naik tingkat semakin dirasakan. Karena sholat tidak boleh lagi dengan jemaah biasa. Karena kalau sholat dengan jemaah biasa, dosa orang itu kesedot oleh dia. Makanya dia tidak mau sholat. Sehingga di Batam Kota itu ada satu masjid yang dulu jemaah itu ramai, jemaah itu tidak datang masjid lagi. Nah itulah yang menyebabkan mereka memanggil saya kemarin. Ini gejalanya. Nah mohon maaf ini sebagai laporan Pak. Insya Allah fatwa MUI pusat akan segera keluar Pak. Karena apa namanya, implikasi bukan terjadi satu provinsi, sudah terjadi lebih dari 3 provinsi. Fatwa itu harus pusat mengambil, bukan kita lagi. Sekian makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelum dia balik kursi, ada. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Pak Yai dulu. Masuk diparatkan aja. Oke, ya. Masih ada yang belum dapat duduk? Pak Ustaz sudah dapat duduk? Sekarang kursi susah, makanya yang terlambat. Dia butuh 3 miliar sekarang untuk satu kursi. Ya. Duduk situ. Iya. Pandai dia cari kursi sendiri ya. Ya. Karena memang kalau terkait dengan kursi itu 3 miliar minimal itu. Sekarang lagi gencar-gencarnya orang mencari kursi. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita konsentrasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, khususnya para penyuluh non PNS. Halo. Pak Kasih, dalam catatan saya bahwa tidak boleh cair. Itu bahasa beliau, tidak boleh cair sebelum ada laporan dan absensi yang ditandatangani oleh kepala KUA. Itu dia. Jadi kalau para penyuluh apa sama Pak KUA, secara sendiri lah saya tidak bertanggung jawab untuk itu kan. Saya tidak bertanggung jawab lagi untuk itu. Kalau ada para penyuluh Pak KUA yang tak mau tanda tangan, ya boleh buat. Kalau selama ini, jujur saya sampaikan, selama ini kan bisa selama ini. Akhirnya tak ada tanda Pak KUA, tiba-tiba datang ke Pak Haji Barudin laporannya. Selesai barang itu kan, selesai juga. Laporan itu datang ke Pak Haji Barudin, terimanya juga. Itu. Jadi sekarang itu sudah dipertegas. Jujur saya pun kadang-kadang udah serba-serba kayak nantinya. Tapi kalau ada Pak Kasih begitu, saya pasti pasang ikut beliau lah. Sekarang modelnya beliau itu lebih Medan dari Medan. Gitu masalahnya. Udah mengalahkan saya. Tapi kata Pak Asri ini gara-gara awal itu ada dia bukan. Macam-macam saya ngajar di Pak Kasih nggak mungkin lah kan. Iya. Cuma terkontaminasi, iya mungkin.
daftarnya, alamatnya, majelis taklimnya apa, nanti kami akan turun ke sana. Kita akan turun ke sana. Kata Pak Kasih tadi ngopi-ngopi di sana, pingin nengok juga Bapak kan. Bukan mantau-mantau Bapak, tapi paling tidak sesekali lah. Gak ada salahnya, mungkin binaan Bapak itu kena juga sama kami, kan kira-kira begitu bahasanya. Nah, nanti kita datang. Yang dua tadi yang wajib, yang sunah-sunah tidak masalah. Terus dalam catatannya bahwa sasaran penyuluhan itu ada 26 item. Ya, sasaran penyuluhan itu ada 26 item. Bahkan telah disebutkan tadi sama Pak Kasih. Sasaran penyuluhannya itu nampak dari sini sama saya. Ini dia. Ada masyarakat transmigrasi, ada lembaga pemasyarakatan lapas, ada generasi muda, ada generasi muda, ada pramuka, ada kelompok orang tua, ada kelompok wanita, kelompok masyarakat industri di perusahaan rumahnya. Nah, ini sasarannya. Jadi konsepnya tidak lari dari sini. Hah? Ya, oh betul semua. Yang 26 ini minta Pak Ketua bacakan, saya bacakan. Yang pertama sasarannya, jangan salah sasaran Pak. Sasaran nanti bahaya kan? Sasaran yang pertama itu masyarakat transmigrasi. Kira-kira di Batam ada apa enggak tahu ya. Kalau nggak ada berarti kita lewatkan. Yang kedua sasarannya itu adalah lapas, lembaga masyarakat. Yang ketiga generasi muda, remaja masjid. Yang keempat itu pramuka. Yang kelima kelompok orang tua. Yang keenam itu kelompok wanita, wanita. Yang ketujuh kelompok masyarakat industri di perusahaan. Yang kedelapan kelompok profesi. Nah, profesi tadi yang dibaca Pak Kasih tadi bisa aja mungkin profesinya apa? Mau dia dosen atau berbagai profesi lah. Yang kesembilan masyarakat daerah rawan. Rawan apa saja? Ada rawan aliran sempalan segala macam. Yang kesembilan, 10 masyarakat suku terasing, suku terluar di pulau-pulau. Ya, suku Lawak. Yang ke-11 itu sosial, rehabilitasi, pondok sosial, panti asuhan dan lain sebagainya. Yang ke-12 sasarannya rumah sakit. Yang ke-13 kelompok perumahan. Nah ini, ya, mungkin, monggo. Bukannya ada orang izin ya, luar biasa ini. Baik. Yang ke-14 asrama-asrama. Yang ke-15 masyarakat kampus akademisi tadi. Yang ke-16 karyawan instansi pemerintah swasta. Yang ke-17 daerah pemukiman baru. Yang ke-18 pejabat instansi pemerintah, masyarakat di kawasan industri, masyarakat real estate. Banyak kali Pak. Maaf, nggak usah dibaca semua. Yang ke-21 masyarakat peneliti. Yang ke-22 masyarakat gelandangan pengemis. Yang ke-23 balai desa. Yang ke-4 itu tuna susila. Wanita tuna susila. Laki-laki tuna susila. Jadi bukan hanya wanita aja tuna susila, laki-laki juga ada. Makanya disebutkan sini sasarannya tuna susila, baik laki-laki maupun wanita. Yang ke-25 majelis taklim. Rupanya yang nomor 25 baru dapat majelis taklim. Ternyata dari atas majelis taklim yang selama ini itu baru nomor 25. Yang ke-26 masyarakat pasar. Nah itu 26. Jadi itu sasarannya. Maka di dalam perencanaan dibuatkan nanti itu sesuai dengan sasarannya. Ini Pak. Ya. Itu keputusan Dirjen. Ya. Jadi bahasa umumnya di Kemenpan itu Nah. 322 cuman bisa diakomodir dalam bahasa umum Kemenpan. Oke. Ada namanya kelompok khusus. Oh ya. Kelompok khusus itu bisa saja cendekia, Iya. bisa saja dosen. Ya. Ada kelompok namanya kelompok pinggiran. Transmigrasi itu termasuk seperti kita masyarakat di namanya di laut ya. Ada namanya kalangan akademisi. Iya, ini tadi sudah berjalan. Akademisi itu bisa saja masuk di situ. Ada penyuluhan di kampus, pegawaian, ada di profesi kedokteran. Jadi bukan dua-dua itu 22 sasaran itu dijadikan di aluan itu bisa
Ya. diambil kelompok tapi dia masuk Oke. Ya. Kelompok binaan. Jadi nanti surat pernyataan itu yang saya minta juga nanti. Biar tahu kita di mana binaannya, alamatnya lengkap di situ, dan jumlah anggota binaannya itu berapa. Ada tertulis itu. Itu ditandatangani oleh penyuluh, mengetahui kepala tua dan ketua Pokjalu. Ada Pak Julu? Selama ini ada penyuluh? Ada ya? Ada ya? Selama ini ada ya? Ada. Oh, ada ya? Ya. Nanti itu yang kita akan kumpulkan. Saya akan minta kumpulkan nanti ya. Enggak, untuk 2024 ini. 2024 ini saya dapatkan ini lampirannya semua nanti saya minta kepada Pak Kua. Untuk 2024 saya akan minta semua kepada Pak Kua. Tentu Pak Kua nanti mintanya kepada penyuluh persiapan, termasuk kelompok binaannya. Jadi kami tidak marah-marah lagi kalau tadi. Apa benar ada penyuluh yang tidak, kan tidak marah-marah lagi. Karena sudah ada ini nanti kelompok binaannya di sini, alamatnya di sini juga di sini. Saya bilang Pak Kasih kita ngopi-ngopi di sana lah, binaan penyuluh Sipulan, alamatnya di sini tinggal gitu. Oleh ketua kelompoknya. Ada laporan mingguan. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan, ada surat pernyataannya. Jadi setiap penyuluhan dia berapa kali dituangkan dalam surat pernyataannya. Jadi itu barangkali Pak Kepala Tua nanti kita akan coba ya menyesuaikan ini ada kita. Patokannya kita ke sini, berarti saya nanti datang kepada Pak Kua minta itu. Dokter guru berpenyuluh PNS ya, dan Bapak Ibu dia Ustazah penyuluh non PNS Kota Batam ya, Kota Batam. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Kalau kita dalam konteks-konteks tertentu ngumpul seperti ini terus, saya pikir luar biasa. Terima kasih. Nah, termasuk tadi penguatan imunisasi untuk paham Ahlussunnah wal Jamaah tadi, kayaknya saya ada ngomong juga Pak Kasih tadi, yang Pak Anies sambil ngomong juga tadi. Kalau perlu nanti per bulan kita seperti ini, ada penguatan kan? Ya seperti Pak Hamdani sampaikan tadi, bagaimana kita menyampaikan kalau kita sendiri masih baru tahu kulit-kulitnya ya kan? Insyaallah. Mudah-mudahan Pak Kasih sehat selalu, berkah Pak Kasih. Baik, terkait hal ini, Bapak Ibu, tadi Pak Aris sudah ngangkat orang di luar Kemenak luar biasa support dan dukungan mereka. Nah, sementara ini kan ya kalau kita bicara paham Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah amalan nih. Bicara konsep akidah itu kan diteruskan dengan amalannya ya. Nah, dan zikir ini, majelis zikir Ahmad ini saya sampaikan ini adalah bagian dari amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang notabene-nya kita akan gencar memperdalam ini, mengkaji ini dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan jamaah. Tentu ajaran ini juga begitu ya. Nah, karena ini follow up lebih lanjutnya kita eksekusi di lapangan. Oleh karena itu, ya andil kita di sini tentu melibatkan kita semua, melibatkan kerjasama sinergi kita untuk sama-sama menyukseskan haul ini. Ini saya bicara bukan karena saya ketua panitia, tapi insya Allah inilah bentuk hikmah kita kepada kepada masyayikh, dan juga kepada Rasulullah sesungguhnya. Dan ini majelis Rasulullah ya. Makanya mohon maaf ketika saya di sana dulu mati di sana, ketika saya di situ hidup, tapi hidupnya baru saya harus hidup. Makanya Pak Yai itu luar biasa dia apresiasi. Begitu di Batam Kota mohon izin, belum pernah dilaksanakan haul akbar, manaqib kubra di sana. Tapi alhamdulillah setelah kita bersama kawan-kawan duduk, terima kasih kepada kawan-kawan penyuluh di sana luar biasa. Ya, manaqib